Pagi itu, suasana desa Sumberwangi seperti biasa. Ibu-ibu menyapu halaman, bapak-bapak bersiap ke sawah, dan anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Semua berjalan normal sampai satu suara khas terdengar dari kejauhan. Jamu, jamu, jamu sehat, jamu hangat. Itulah suara Putri, janda 41 tahun yang selalu menarik perhatian warga. Kulitnya cerah, rambutnya rapi, dan cara bicaranya lembut. Banyak bapak-bapak suka beli jamu hanya karena ingin ngobrol sebentar dengannya. Hal ini bikin beberapa ibu-ibu jadi pasang wajah masam kalau Putri lewat. Putri sebenarnya cuek. Ia cuma fokus kerja. Meski kadang merasa kesal dengan sikap orang-orang, ia tetap berusaha ramah. Pagi itu Putri berhenti di depan warung Bu Salamah. "Pagi, Bu. Ada yang mau dicoba? Hari ini jamunya baru semua," kata Putri sambil tersenyum tipis. Bu Salamah tidak menatapnya. "Nggak perlu. Suamiku nggak boleh beli jamu di kamu lagi," jawabnya dengan nada datar. Putri mengangguk pelan. "Oke, Bu. Nggak apa-apa. Saya cuma menawarkan." Beberapa ibu-ibu lain yang duduk di teras warung saling pandang dan berbisik pelan. Putri mendengar sedikit-sedikit, tapi ia memilih terus berjalan. "Cantik sih. Tapi ya, gitu," bisik salah satu dari mereka. "Makanya suami orang pada ngejar," sambung yang lain. Putri menarik napas dalam hati. Ia sudah terbiasa mendengar komentar begitu. Ia hanya ingin bekerja seperti orang lain, tapi selalu jadi bahan omongan. Di tengah perjalanan, seorang bapak-bapak memanggilnya. "Putri, sini. Saya mau beli 2 botol jamu buat energi." Putri menghampiri sambil tersenyum sopan. "Mau yang mana, Pak? Yang ginseng atau rempah kuat?" Belum sempat bapak itu menjawab, istrinya keluar rumah dengan wajah tidak senang. "Mas, kamu tiap Putri lewat pasti keluar. Sudah, nggak usah beli," katanya sambil menarik suaminya masuk. Putri sampai bingung sendiri. Ia tidak melakukan apa-apa, tapi selalu dianggap salah. Setelah semua kejadian itu, Putri berhenti sebentar di pinggir jalan dan duduk di kursi bambu kosong dekat pos ronda. Ia memandangi desa itu dengan perasaan campur aduk. "Kenapa sih orang-orang selalu suzon?" gumamnya pelan. Meski begitu, Putri tetap tegar. Ia tahu ia hanya perlu bekerja, menabung, dan fokus pada masa depan. Tidak banyak yang tahu bahwa ia bukan sekadar penjual jamu. Ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan selama ini. Sesuatu yang bisa mengubah nasib semua warga desa Sumberwangi. Sore hari, saat Putri siap pulang, seorang pria tinggi dengan pakaian rapi turun dari mobil hitam yang baru berhenti di ujung jalan. Warga mulai melirik karena pria itu terlihat seperti orang kota. Pria itu melihat Putri dan tersenyum kecil. "Permisi, Mbak. Saya sedang cari alamat. Bisa bantu saya?" Putri mengangguk. "Boleh. Mau cari siapa?" Pria itu membuka map di tangannya. "Saya dapat tugas survei area desa ini. Katanya ada seseorang yang paham betul kondisi kampung. Dan, namanya Putri." Putri terdiam sebentar. "Oh, itu saya." Pria itu mengulurkan tangan. "Saya Rama." Putri menyambutnya tanpa ragu. "Putri." Warga yang melihat kejadian itu langsung pasang mata lebar-lebar, sebagian berpura-pura tidak memperhatikan padahal sangat penasaran. Putri tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Rama adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan awal dari kegemparan satu desa. Namun untuk hari itu, Putri hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kalau mau survei, saya bisa bantu. Besok aja ya, biar lebih enak." Rama mengangguk. "Siap. Terima kasih banyak, Putri." Putri pulang dengan langkah tenang. Ia tidak sadar bahwa dari balik jendela rumah-rumah warga, banyak mata mulai memperhatikan dan mulai bergosip. Hari itu, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Tapi sebentar lagi, kehidupan damai itu akan berubah total. Hari itu, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Tapi sebentar lagi, kehidupan damai itu akan berubah total.
Dan semuanya dimulai dari bisik-bisik warga setelah melihat Putri bicara dengan Rama. Pagi berikutnya, Putri baru selesai menata botol jamu ketika ia mendengar suara lirih dari depan rumah. "Itu loh, yang kemarin datang pakai mobil hitam," katanya anak kota. "Deket banget sama Putri." Makanya Putri senyum-senyum pulang. Ternyata bener, ada cowok baru. Putri menggeleng sambil menahan tawa kecil. "Belum apa-apa udah heboh aja," gumamnya. Ia keluar rumah dan mulai berjalan keliling desa seperti biasa. Hari itu udara cukup sejuk, cukup nyaman untuk berjualan sambil jalan kaki. Namun suasana berbeda dari biasanya. Lebih banyak orang pura-pura sibuk ketika Putri lewat, seakan takut ketahuan memperhatikan. Tak lama kemudian, Rama muncul dari ujung jalan sambil membawa map dan kamera kecil. Ia melambaikan tangan. "Pagi, Putri." Putri menghampirinya. "Pagi juga, Ram. Mau mulai survei?" Rama tersenyum santai. "Iya, tapi saya nggak terlalu paham kondisi desa ini. Jadi butuh pemandu." "Ya udah, ikut saya aja," jawab Putri. Mereka mulai berjalan berdua. Beberapa warga langsung memperhatikan dari kejauhan. "Baru juga datang, udah nempel," bisik seseorang. "Jangan dekat-dekat Putri, nanti suamimu ikut meleleh," balas yang lain. Putri sebenarnya mendengar, tapi ia tidak mau ambil pusing. Ia fokus pada Rama yang mulai bertanya hal-hal ringan tentang desa. "Putri, kamu udah lama tinggal di sini?" tanya Rama. "Dari kecil," jawab Putri sambil menunjukkan arah. "Saya pindah ke kota beberapa tahun, terus balik lagi." "Jualan jamu dari kapan?" Putri tersenyum. "Baru beberapa tahun." "Lumayanlah. Namanya juga usaha." Rama mengangguk. "Kamu cocok jadi penjual jamu. Ramah dan komunikatif." Putri tertawa kecil. "Makasih, tapi saya masih belajar." Percakapan mereka ringan, tapi cukup membuat warga makin penasaran. Saat mereka lewat depan warung Bu Salamah, ibu itu langsung duduk tegak. "Oh, jadi ini ya alasan Putri senyum-senyum kemarin?" katanya dengan nada ketus. Putri menoleh dan tersenyum tipis. "Bu, saya cuma bantu tunjukin jalan." Rama ikut tersenyum sopan. "Saya cuma kerja, Bu." Bu Salamah mengangguk, tapi jelas dari raut wajahnya ia tidak percaya. Setelah survei setengah hari, Putri dan Rama beristirahat di pos ronda. Rama membuka botol airnya dan menawari Putri. "Mau minum?" Putri menggeleng. "Nggak apa-apa. Saya bawa." Rama menatap Putri sebentar. "Put, boleh jujur? Kamu beda dari yang saya bayangin." "Beda gimana?" tanya Putri. "Awalnya saya pikir kamu cuma penjual jamu biasa. Tapi kamu paham banyak hal. Soal tanah, soal warga, soal batas wilayah. Kamu kelihatan lebih dari sekadar penjual jamu." Putri terdiam sebentar. "Semua orang bisa lebih dari yang kelihatan, Ram." Rama mengangguk pelan, seakan memahami. Mereka kemudian berjalan pulang. Saat berpisah di depan gang rumah Putri, Rama sempat ragu-ragu sebelum bicara lagi. "Put, makasih ya buat hari ini. Kalau besok kamu nggak sibuk, saya pengen lanjutin surveinya." Putri tersenyum lembut. "Boleh. Besok pagi aja." Rama tersenyum lega. "Siap. Sampai besok." Putri masuk rumah dengan perasaan sedikit berbeda dari biasanya. Ia belum bisa menjelaskan apa, tapi pertemuan dengan Rama membuatnya merasa lebih dihargai. Sementara itu, di rumah-rumah warga, gosip mulai menyebar makin cepat. Putri jalan berdua sama cowok kota. Pakai senyum-senyum segala. Jangan-jangan Putri mau cari posisi di proyek desa. Semua orang bicara, tapi tidak ada yang tahu kenyataan sebenarnya, bahwa Putri bukan sedang mencari posisi. Ia justru memiliki peran besar dalam proyek itu. Dan semakin hari, kedekatan Putri dan Rama justru semakin mengundang perhatian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Besok, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang membuat gosip kecil berubah jadi masalah besar.
Besoknya, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang membuat gosip kecil berubah jadi masalah besar. Dan benar saja, pagi itu desa sudah seperti sarang lebah yang digoyang. Putri baru keluar rumah membawa keranjang jamu ketika melihat beberapa ibu-ibu sudah berkumpul di depan warung Bu Salamah. Mereka seperti menunggu sesuatu. Begitu Putri lewat, suasana langsung hening, lalu berubah jadi bisik-bisik cepat. Itu dia. Pasti mau ketemu cowok kemarin itu. Putri menghela napas dalam hati. Baru jalan pagi pun sudah ada yang ngomongin. Gumamnya. Ia terus melangkah sampai tiba di balai desa, tempat ia janjian dengan Rama. Rama sudah menunggu sambil duduk di kursi bambu, terlihat lebih rapi dari kemarin. Pagi, Put, sapa Rama sambil berdiri. Pagi, Ram. Siap survei lagi? Tanya Putri. Siap banget. Mereka mulai berjalan ke area belakang desa, yang lebih luas dan banyak pepohonan. Sambil berjalan, Rama mencatat sesuatu di mapnya. Kemarin kamu bilang desa ini punya batas tanah yang dulu pernah mikir mau dijual. Itu benar? Tanya Rama. Putri mengangguk. Iya. Tapi warga sekarang kayaknya udah lupa. Mereka lebih fokus ke urusan masing-masing. Termasuk kamu? Pancing Rama. Putri tersenyum kecil. Saya punya urusan sendiri. Ram? Banyak malah. Rama menatap Putri beberapa detik. Saya penasaran. Tapi ya sudah. Nanti kalau kamu mau cerita, saya dengerin. Putri sedikit salah tingkah, tapi disembunyikan. Lanjut survei dulu. Ah? Mereka berdua berjalan lebih jauh. Terkadang Rama memotret area lapang di depan mereka. Kadang Putri menjelaskan hal-hal sederhana. Suasananya santai dan nyaman. Saat mereka berhenti di dekat pohon besar untuk istirahat, Rama tiba-tiba mendekatkan wajahnya sedikit. Put, ada daun nempel di rambutmu. Putri kaget kecil. Hah? Mana? Rama perlahan mengambil daun kecil di dekat pelipis Putri. Posisi mereka cukup dekat sampai Putri bisa merasakan napas Rama. Udah, kata Rama. Putri menunduk canggung. Makasih. Momen itu singkat, tapi cukup bikin dua orang yang lewat. Dua ibu-ibu yang kebetulan sedang mengambil kayu, langsung diam terpaku. Tidak sampai 5 menit, desanya sudah heboh. Putri sama cowok kota itu hampir nempel-nempel. Tadi saya lihat sendiri. Makanya jangan percaya tampang polos. Gosip makin liar. Sementara Putri dan Rama yang tidak tahu apa-apa justru melanjutkan kegiatan dengan santai. Ketika mereka pulang lewat jalan utama, beberapa warga terlihat memperhatikan dengan tatapan sinis, tapi Rama tidak sadar. Rama bahkan berkata, Put, nanti sore saya mau mampir ke rumah kamu. Mau tanya soal data tambahan. Putri agak kaget. Ke rumah? Ya, boleh aja. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil Putri dengan nada tinggi. Putri. Putri menoleh. Itu Bu Salamah, berdiri dengan tangan di pinggang. Kamu itu ya, hati-hati. Jangan bikin suami-suami orang pada ribut gara-gara kamu dekat sama cowok kota. Putri terdiam. Ia tidak ingin ribut. Tapi ia juga tidak mau terus disalahkan. Bu, saya cuma kerja bantu Rama survei. Nggak lebih, jawab Putri tenang. Tapi kamu bikin desa jadi bahan omongan, timpal Bu Salamah. Rama yang melihat itu mulai mengerti bahwa Putri memang mengalami tekanan sosial. Bu, saya yang minta bantuan Putri, kata Rama sopan. Saya butuh orang yang paham desa. Nggak ada maksud apa-apa. Bu Salamah melirik Rama dengan sikap defensif. Ya sudah, tapi tetap saya perhatiin. Putri menunduk sedikit, menahan rasa capek. Setelah Bu Salamah pergi, Rama berbisik, kamu sering digituin? Putri mengangguk pelan. Sering banget. Saya udah biasa. Rama terlihat tersentuh. Ia menepuk bahu Putri perlahan. Kalau gitu, biar saya bantu jelasin ke warga kalau perlu. Putri tersenyum kecil. Nggak usah. Nanti malah makin rame. Mereka berpisah di depan rumah Putri. Namun saat Putri masuk rumah, ia sempat berhenti sebentar.
Makin lama, sepertinya masalah di desa ini bakal makin rumit, gumamnya. Dan benar saja, karena sore itu, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Tanpa Putri sadari, desas-desus soal dirinya mulai berubah menjadi rencana warga untuk membicarakannya secara langsung. Dan itu jadi awal kekacauan yang tidak bisa ia hindari. Sore itu, desas-desus soal Putri yang terlalu dekat dengan Rama mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Tanpa Putri sadari, rencana warga untuk membicarakannya secara langsung sudah disiapkan. Dan semuanya meledak tepat ketika Putri sedang menyiapkan minuman untuk Rama yang berencana datang ke rumah. Putri sedang menuang air panas ke dalam gelas ketika terdengar suara keras dari luar. "Putri, keluar sebentar." Putri terhenti. Suara itu suara Bu Salamah dan terdengar tidak enak. Putri menghela napas lalu melangkah keluar. Begitu membuka pintu, ia melihat sekitar 7-8 warga sudah berkumpul di depan rumahnya. Hampir semuanya ibu-ibu. Beberapa bapak juga terlihat di belakang. Putri mengangkat alis. "Ada apa ya, Bu?" Bu Salamah maju selangkah dengan tangan terlipat di dada. "Kami mau bicara, Put, soal kamu dan cowok kota itu." Putri mencoba tetap tenang. "Rama, dia cuma survei. Saya bantuin aja." "Bantuin?" Seorang ibu lain berseru. "Kami lihat sendiri kalian jalan berdua sampai sore. Deket banget, itu bikin warga resah." "Betul," sambung yang lain. "Udah cukup masalah kamu selama ini. Jangan tambah rame." Putri kaget. "Masalah? Saya nggak bikin masalah apa-apa." Bu Salamah mendekat dengan ekspresi tegas. "Putri, desa ini butuh ketenangan. Kamu itu selalu jadi sumber gosip. Sekarang ada cowok kota datang, kamu jadi pusat perhatian lagi. Banyak suami yang ngomongin kamu. Istri-istri jadi curiga. Ini bisa kacau." Putri menatap warga satu persatu. Ada yang menunduk, ada yang terang-terangan memelototi. Putri mencoba bicara sepelan mungkin agar tidak memancing emosi. "Saya cuma kerja. Nggak ada maksud ganggu siapapun." Tapi Bu Salamah menggeleng. "Kami mau kamu jaga jarak sama cowok itu. Jangan ikut campur urusan desa. Jangan bikin suasana ribut." Putri menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan perasaan yang mulai menyesakan. "Saya cuma bantu Rama karena dia butuh informasi soal desa. Itu aja." "Justru itu," potong salah satu ibu. "Kenapa harus kamu yang bantu? Kenapa bukan orang lain?" Putri diam. Ia tahu kalau ia menjawab apapun, malah akan memicu debat panjang. Situasi makin memanas ketika tiba-tiba mobil hitam Rama berhenti di depan rumah. Warga langsung serempak menoleh. Rama turun dari mobil dengan wajah bingung melihat kerumunan. "Putri, kok rame gini?" Beberapa ibu-ibu langsung berbisik-bisik lagi. "Tuh kan, dia datang lagi. Sengaja kali biar diperhatiin." Bu Salamah maju menghampiri Rama. "Mas, kami cuma mau bilang, mulai sekarang, jangan terlalu dekat sama Putri. Ini untuk kebaikan bersama." Rama mengerutkan kening. "Maaf, maksudnya? Saya cuma kerja. Putri bantu saya. Apa salahnya?" "Mas nggak ngerti. Putri ini punya reputasi kurang baik di desa," kata Bu Salamah tanpa basa-basi. Putri menunduk. Itu kalimat yang paling ia benci dengar. Rama menatap Putri, lalu kembali melihat warga. "Saya nggak lihat ada yang salah dari Putri. Dia orang baik." Ibu-ibu langsung ribut sendiri. "Lihat tuh. Dibelain. Ini makin bahaya." Putri merasakan kepalanya panas. Ia maju selangkah dan berkata, "Sudah. Saya nggak mau ribut. Saya cuma kerja. Kalau kalian masih mau salah paham, itu hak kalian. Tapi jangan bentak-bentak saya di depan rumah saya sendiri." Suasana langsung diam. Untuk pertama kalinya, Putri membalas secara langsung. Tidak keras, tapi tegas. Bu Salamah terdiam beberapa detik sebelum menjawab,
Ya sudah. Tapi kamu dengar ini baik-baik. Kami nggak mau ada masalah gara-gara kedekatanmu dengan cowok itu. Setelah itu, para warga pergi satu persatu sambil masih bisik-bisik. Rama mendekati Putri. Put, kamu nggak apa-apa. Putri menghela napas panjang. Capek, Ram. Saya capek banget. Rama ragu-ragu tapi akhirnya menepuk bahu Putri pelan. Kalau kamu butuh cerita, saya ada. Putri tersenyum tipis, tapi matanya terlihat lelah. Makasih. Setelah itu, Putri mempersilakan Rama masuk untuk membicarakan pekerjaan. Namun tanpa Putri tahu, kerumunan warga tadi hanyalah permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Dan konflik itu baru saja dimulai. Besok, satu keputusan besar akan menimpa Putri, keputusan yang mengancam seluruh kehidupan yang ia bangun di desa ini. Besoknya, satu keputusan besar benar-benar menimpa Putri. Setelah kejadian kemarin sore, suasana desa berubah drastis. Banyak warga yang biasanya menyapa Putri kini memilih pura-pura tidak melihat. Ada juga yang memandangnya penuh curiga. Putri berusaha tetap tenang, tapi perasaannya berat. Pagi itu ia sedang menata jamu ketika ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat Putri langsung duduk. Direktur Utama, Kantor Pusat. Putri menelan ludah. Ia segera menjawab. Halo. Suara laki-laki dewasa terdengar dari seberang. Bu Putri, kami ingin memastikan jadwal survei dan analisis wilayah desa Sumberwangi. Tim menunggu laporan awal dari Anda. Apakah semuanya lancar? Putri melirik keluar jendela, melihat warga yang masih memandanginya aneh. Ia menarik napas dalam. Lancar, Pak. Rama sudah mulai survei. Saya bantu arahkan. Bagus. Jangan ragu bertindak, Bu Putri. Anda adalah pemegang keputusan utama proyek. Kami siap jalankan instruksi Anda. Putri terdiam sebentar. Iya, saya paham. Setelah telepon ditutup, Putri langsung duduk lemas. Ia merasa dua dunia yang ia jalani makin sulit disatukan. Warga menganggapnya cuma penjual jamu. Mereka tidak tahu bahwa Putri adalah CEO perusahaan besar yang sedang mempertimbangkan membeli area desa mereka. Putri mengusap wajahnya. Ini bakal makin rumit, gumamnya. Tak lama kemudian, Rama muncul di depan rumah sambil mengetuk pintu pelan. Pagi, Put. Putri memaksa tersenyum. Pagi, Ram. Ayo masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Rama membuka map dan laptopnya. Put, sebelum kita lanjutin survei, aku mau tanya hal penting, kata Rama pelan. Kamu beneran gak apa-apa soal warga kemarin? Aku khawatir. Putri menggigit bibirnya sebentar. Aku capek, Ram. Tapi aku harus jalan terus. Biar orang mau ngomong apa. Rama menatap Putri cukup lama. Kalau kamu butuh ditemani, bilang aja. Putri menunduk sedikit, tersentuh, tapi tidak ingin terlihat lemah. Aku bisa sendiri, Ram. Tapi makasih. Mereka mulai membahas data. Namun semakin lama, Rama semakin bingung melihat cara Putri mempelajari dokumen dan catatan survei. Put, kata Rama ragu-ragu, kamu kayak udah ngerti semua sebelum aku jelasin. Sebenarnya, kamu ini siapa sih? Putri tersenyum kecil. Nanti juga kamu tahu. Sekarang fokus survei dulu. Rama tidak memaksa. Mereka kembali berjalan keliling desa. Di beberapa tempat, warga sengaja menjauh. Ada juga yang membicarakan Putri di belakangnya. Putri berusaha tetap profesional. Tapi Rama bisa melihat ia mulai tertekan. Saat mereka duduk di bangku dekat sawah untuk istirahat, Putri akhirnya bicara lebih jujur. Ram, aku harus ambil keputusan. Dan, keputusan ini bakal pengaruh ke desa. Rama menatap Putri serius. Keputusan apa? Putri menarik napas panjang. Aku harus menentukan apakah desa ini layak dibeli untuk proyek perumahan elit. Dan itu berarti, tanah warga akan dibeli perusahaan. Dengan harga bagus. Tapi tetap aja,
Ada risiko. Rama langsung kaget. Put, kamu serius? Putri mengangguk. Iya. Dan aku bagian dari perusahaan itu. Rama butuh beberapa detik untuk mencerna. Jadi, kamu bukan cuma penjual jamu. Putri tersenyum pahit. Enggak. Rama menatap Putri tanpa berkedip. Seakan melihatnya dengan cara baru. Terus kenapa kamu jualan jamu di desa? Putri menghela napas. Aku cuma pengen hidup tenang. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Rama mengangguk pelan, akhirnya mengerti beratnya situasi Putri. Setelah beberapa menit tenang, Putri berkata dengan mantap, aku udah putusin satu hal. Apa? Tanya Rama. Aku mau kasih kesempatan desa ini dapat harga tanah yang tinggi. Tapi aku nggak mau kasih keuntungan itu ke orang-orang yang merendahkan aku. Mereka harus belajar dulu cara menghargai orang. Rama mengangguk, memahami ketegasan Putri yang jarang muncul. Jadi tujuanmu sekarang? Tanya Rama. Putri menatap jauh ke hamparan sawah. Aku mau perbaiki situasi. Aku mau warga ngerti dulu siapa aku sebenarnya. Setelah itu baru aku tentukan siapa yang layak aku bantu. Rama tersenyum tipis. Aku dukung kamu, Put. Putri merasa lega untuk pertama kalinya hari itu. Ia mengangguk pelan. Terima kasih, Ram. Namun saat mereka kembali ke arah desa, Putri melihat beberapa warga menatapnya dengan tatapan yang tidak enak. Mereka terus berbisik-bisik. Bahkan ada yang menunjuk Rama dan Putri. Rama menoleh. Put, kayaknya mereka makin salah paham. Putri menghela napas berat. Biarkan. Ada hal yang lebih penting sekarang. Putri sudah menentukan tujuannya. Yang ia tidak tahu, keputusan itu justru membuat kelompok tertentu di desa mulai merasa terancam. Dan sore nanti, sebuah kejadian lain akan muncul, lebih parah dari kemarin. Konflik berikutnya sedang menunggu. Sore itu, setelah menentukan tujuannya, Putri pulang lebih cepat dari biasanya. Ia merasa hari itu sudah cukup berat. Ia ingin istirahat dan menenangkan diri. Tapi baru saja ia membuka pintu rumah, seseorang mengetuk dengan tergesa-gesa. Tok, tok, tok. Putri, buka. Ini penting. Putri mengenali suara itu, Pak RT. Putri cepat keluar. Ada apa, Pak? Pak RT terlihat gelisah. Ia membawa beberapa lembar kertas yang diremasrekan seperti habis dibawa berlari. Put, kamu harus lihat ini. Pak RT memberikan kertas itu ke Putri. Putri membuka dan membaca. Isinya membuat wajahnya langsung tegang. Surat laporan warga yang meminta Putri diusir dari desa Sumberwangi. Ditandatangani banyak warga. Putri mengangkat wajahnya, kaget dan marah sekaligus. Pak, ini apa? Kenapa begini? Pak RT menghela napas berat. Warga datang ke balai desa siang tadi. Mereka keberatan kamu dekat sama Rama. Mereka bilang kamu bikin suasana kampung gak nyaman. Mereka takut proyek besar yang katanya mau terjadi itu cuma bikin masalah. Putri menegang. Tapi mereka nggak tahu apa-apa soal proyeknya. Justru itu, Put. Karena nggak tahu, mereka makin parno. Putri memijat pelipisnya. Jadi mereka mau ngusir aku? Serius? Pak RT menatap Putri penuh rasa bersalah. Aku nggak setuju, Put. Tapi tanda tangan sudah banyak. Aku harus kasih tahu kamu dulu sebelum rapatnya resmi. Putri terdiam lama. Ia tidak menyangka warga akan sejauh itu. Pak RT melanjutkan, besok sore mereka mau rapat besar. Kamu akan dipanggil untuk kasih penjelasan. Tapi, aku harus jujur, Put. Dari nada pembicaraan tadi, kebanyakan warga udah condong ke arah pengusiran. Putri merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi mereka mau usir aku cuma gara-gara gosip? Pak RT mengangguk pelan. Iya, Put. Putri memejamkan mata, menahan perasaan yang mulai menumpuk. Ia sudah lama sabar, tapi kali ini rasanya benar-benar menusuk hati. Tapi, Pak, ini rumah saya.
Ini tanah orang tua saya. Aku tahu, Put, tapi situasinya lagi panas. Banyak yang gak mau dengar penjelasan. Putri menatap surat itu lama sekali sebelum berkata, "Baik, besok aku datang." Pak RT menepuk bahu Putri. "Aku di pihakmu, Put, tapi kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk." Pak RT pergi meninggalkan rumah Putri. Putri masuk ke dalam, duduk di bangku, menatap kosong. Ia merasa benar-benar disudutkan. Beberapa menit kemudian, Rama datang menghampiri rumahnya. Ia mengetuk pintu dengan suara hati-hati. "Put, kamu di rumah?" Putri mengusap wajah sebelum membuka pintu. "Ada apa, Ram?" Rama langsung menangkap perubahan ekspresi Putri. "Kamu kenapa? Mukamu pucat." Putri menyerahkan surat itu. "Nih, baca sendiri." Rama membaca cepat. Wajahnya langsung berubah serius. "Apa-apaan ini? Mereka mau ngusir kamu?" Putri mengangguk lemah. "Iya, besok rapatnya." Rama terlihat kesal, tapi tetap menahan diri. "Put, kamu nggak boleh hadapi ini sendirian. Aku ikut ke rapat itu." Putri balas menatap Rama. "Nggak usah. Ini urusan desa. Tapi kamu dibicarakan karena aku juga. Jadi aku ikut," jawab Rama tanpa ragu. Putri menunduk. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tidak sendirian. Rama duduk di samping Putri. Mereka tidak bicara beberapa menit. Hanya diam, tapi terasa saling menguatkan. Rama kemudian menepuk tangan Putri pelan. "Put, kamu kuat. Tapi kamu gak harus pura-pura kuat terus. Besok aku ada." Putri menoleh dan menatap Rama lama. Mereka saling memegang tangan sebentar sebelum Putri perlahan menarik tangannya kembali karena canggung. "Makasih, Ram," katanya pelan. Rama berdiri. "Istirahat. Ya, besok kita siapin semuanya." Setelah Rama pergi, Putri duduk kembali, memandangi surat itu. "Jadi ini konflik kedua," gumamnya. Ia mengambil napas panjang. Ia tahu apa artinya. Ia harus bertahan. Dan harus mulai menghadapi warga dengan lebih tegas. Besok, desa itu akan melihat sisi Putri yang selama ini tidak mereka kenal. Konflik sebenarnya baru dimulai. Malam itu, setelah Rama pulang, Putri masih duduk di ruang tamunya sambil memandangi surat pengusiran itu. "Besok bakal panjang," gumamnya. Ia bangkit dan mulai menata ulang pikirannya. Kalimat terakhir yang terlintas dalam benaknya sebelum tidur adalah, "Aku harus siap. Aku nggak boleh kalah." Keesokan paginya, Putri bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan diri seperti orang yang mau menghadapi sesuatu yang penting. Ia memilih baju yang rapi, bukan yang biasanya ia pakai saat jualan jamu. Ia ingin warga melihat bahwa ia bukan sekadar penjual keliling. Saat sedang menata rambut, ponselnya berbunyi. Rama mengirim pesan. "Rama, Put, aku tunggu di depan rumah jam 4 sore ya. Kita pergi bareng ke balai desa." Putri tersenyum kecil di tengah rasa tegangnya. "Putri?" "Iya. Makasih, Ram." Hari itu Putri beraktivitas seperti biasa, tapi pikirannya terus tertuju pada rapat warga sore nanti. Bahkan saat berjualan jamu, ia beberapa kali kehilangan fokus. Warga yang biasanya hanya melirik kini malah berbisik-bisik lebih kencang. Ada yang sengaja lewat di depannya lalu memutar bola mata. Ada juga yang memotret diam-diam, seolah mau menyebarkan sesuatu. Putri menahan napas. Ia benar-benar merasa tidak nyaman. Namun ia tetap tersenyum, tetap ramah, tetap menjual tanpa balas komentar mereka. Saat siang menjelang sore, Rama menghampirinya di lapak kecil tempat ia berhenti sejenak. "Put, kamu udah siap?" Putri mengangguk pelan. "Deg-degan, Ram." Rama mendekat sedikit. "Kamu nggak sendirian." Putri menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Ayo, Ram. Aku nggak mau telat." Pukul 4 sore, depan rumah Putri. Rama sudah menunggu dengan motor.
Putri keluar dengan tampilan rapi yang jarang ia tunjukkan. Rama sempat terdiam melihatnya. "Kamu kelihatan beda." "Keren," kata Rama jujur. Putri tersipu sedikit, tapi tetap mencoba santai. "Iyalah, masa kerapat penting pakai sembarang." Mereka berdua berangkat ke balai desa. Angin sore terasa menambah tegangnya suasana. Sesampainya di sana, warga sudah ramai berkumpul. Suara mereka riuh, seakan membicarakan sesuatu yang serius. Begitu Putri masuk, sebagian langsung diam. Sebagian tetap berbisik. Rama berdiri di samping Putri. Pak RT menghampiri mereka. "Put, Ram, bagus kalian datang tepat waktu. Rapatnya mau mulai." Putri menelan ludah. "Baik, Pak." Mereka lalu masuk ke ruangan. Kursi-kursi sudah ditata. Warga duduk menghadap meja rapat tempat beberapa tokoh desa duduk. Putri diminta duduk di kursi yang posisinya seperti kursi tersangka. Putri menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan lagi sekadar masalah kecil. Ketika rapat dimulai, suasana langsung menegang. Salah satu warga senior berkata lantang, "Kami keberatan dengan keberadaan Putri di desa ini karena menimbulkan keresahan. Kami minta dia pergi." Putri menggenggam tangannya erat. Rama spontan ingin berdiri, tapi Putri menahan tangannya. "Enggak apa-apa, Ram. Biar aku dulu." Putri bangkit, berdiri dengan tenang. "Boleh aku bicara?" Ruangan mendadak hening. Putri menghadap warga dengan tatapan lembut namun tegas. "Aku tinggal di sini sejak kecil. Ini rumah orang tuaku. Aku nggak pernah ganggu siapapun. Yang kalian bilang, resah, itu cuma karena gosip. Dan gosip itu nyakitin aku. Tapi aku tetap tinggal, tetap jualan, tetap sopan." Beberapa warga mulai gelisah. "Aku juga tahu," lanjut Putri. "Banyak dari kalian yang mikir aku dekat sama suami orang. Padahal itu cuma cara pandang kalian aja. Jangan salahin aku karena aku kerja keliling dan banyak ketemu orang." Warga yang tadinya lantang mulai menunduk. Rama memperhatikan Putri dengan kagum. Ia tidak menyangka Putri bisa sekuat itu. Putri melanjutkan, "Aku akan tetap tinggal di sini. Aku berhak. Dan aku kesini bukan untuk berkelahi. Aku kesini untuk menunjukkan bahwa aku nggak akan kabur cuma karena gosip." Ruangan menjadi sangat hening. Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang berdiri dan berteriak, "Kalau kamu nggak mau pergi, kami yang akan bikin kamu pergi. Kamu bukan siapa-siapa di desa ini." Putri terkejut. Rama spontan berdiri dan maju setengah langkah melindungi Putri. Warga mulai ribut lagi. Pak RT berusaha menenangkan semua orang, tapi suasana semakin kacau. Di tengah keributan itu, Putri sadar. Konflik kedua ini lebih berat dari yang ia bayangkan. Bukan hanya tentang pengusiran, tapi juga tentang siapa yang bisa ia percaya dan bagaimana ia mempertahankan haknya. Hari itu, Putri menetapkan tujuan baru. Ia akan melawan dengan cara yang benar, dan ia akan mengungkap sesuatu yang warga tidak tahu. Sesuatu yang bisa mengubah nasib seluruh desa. Konflik mulai memanas. Dan Putri tahu, ini belum seberapa. Suasana rapat yang panas itu masih terasa bahkan setelah Putri dan Rama keluar dari balai desa. Warga terlihat terbagi dua. Ada yang mulai sadar Putri tidak bersalah, tapi banyak juga yang tetap keras kepala. Putri berjalan sambil memijat pelipisnya. "Ram, ini makin parah dari yang aku kira." Rama berjalan di sampingnya. "Iya, tapi kamu hebat tadi, Put. Kamu ngomong sejujurnya dan tetap tenang." Putri menghela napas. Tapi kayaknya itu belum cukup. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, dua warga, Bu Sinta dan Bu Tami, tiba-tiba menghampiri mereka dengan wajah kesal. "Putri, kamu pikir kamu bisa bikin semua orang percaya begitu aja?" kata Bu Sinta sambil menyilangkan tangan. "Dan kamu," tambah Bu Tami sambil melirik Rama, "masih belum sadar kalau kedekatan kamu sama dia itu bikin masalah makin besar." Putri menatap keduanya. "Bu, aku nggak ganggu siapapun." "Ya tapi kamu bikin banyak perempuan nggak nyaman," sahut Bu Tami.
Rama maju selangkah. Gak ada yang salah dari Putri. Jangan salahin dia karena kalian percaya gosip. Tapi kalimat itu justru memperkeruh keadaan. Bu Sinta mendengus. Sudah jelas ini makin parah karena kamu. Ram, kamu bikin semua orang mikir kalian ada hubungan. Putri dan Rama saling menatap canggung. Mereka memang dekat, tapi mereka belum pernah membahas hubungan itu secara serius. Namun sebelum percakapan memanas lagi, ponsel Putri tiba-tiba berdering. Nomor kantor pusat. Putri langsung mengangkat. Halo, ini Putri. Suara seorang pria formal terdengar dari seberang. Bu Putri, kami perlu bicara. Rencana pembelian lahan harus dipercepat. Ada investor baru yang ingin survei lokasi minggu depan. Putri terkejut. Minggu depan? Cepet banget. Betul, Bu. Dan kami perlu kepastian, area desa tempat Ibu tinggal, apakah masih termasuk lokasi penawaran? Putri terdiam. Jantungnya berdegup keras. Inilah konflik ketiga yang muncul tiba-tiba. Jika ia mengatakan, ya, berarti desa itu akan dibeli semua. Jika ia mengatakan, tidak, berarti ia membatalkan salah satu proyek terbesar yang sedang ia pegang. Bu Putri? Suara itu mengingatkan. Putri menutup mata. Saya butuh waktu untuk memastikan kondisi lapangan. Saya kabari segera. Telepon ditutup. Rama melihat wajah Putri yang pucat. Put, ada apa? Putri menelan ludah. Ram, rencana pembelian lahan desa ini harus maju seminggu lebih cepat. Rama langsung tegang. Loh, kok mendadak? Putri menggeleng. Investor baru datang. Mereka butuh keputusan secepatnya. Rama menatap Putri dengan khawatir. Terus kamu jawab apa? Putri memandang tanah. Aku bilang aku butuh waktu. Rama kemudian menyentuh bahu Putri. Put, kamu harus hati-hati. Kalau warga tahu kamu bisa beli desa ini, apalagi dalam waktu dekat, mereka bisa makin marah. Putri mengangguk pelan. Aku tahu. Makanya ini jadi makin berat. Belum selesai mereka bicara, tiba-tiba sekelompok warga keluar dari balai desa sambil berteriak kecil, menunjuk ke arah Putri. Itu dia Putri. Ngapain dia di sini? Udahlah, usir aja. Putri merasakan dadanya sesak. Semua konflik, yang pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga, menumpuk jadi satu. Rama segera berdiri di depan Putri, melindungi. Tolong tenang dulu. Jangan kayak gini. Tapi warga makin banyak berdatangan. Suasana makin tidak terkendali. Putri menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang dulu ia layani dengan ramuan jamunya, wajah-wajah yang dulu menyapanya ramah, sekarang justru marah padanya tanpa alasan jelas. Putri menahan napas panjang. Ram, aku nggak bisa lawan semuanya sekaligus. Rama menoleh. Terus kamu mau gimana? Putri menggenggam tangannya, berusaha menahan gemetar. Aku cuma bisa ambil satu langkah terakhir yang aku punya, walaupun paling berat. Rama menatap Putri penuh tanda tanya. Apa itu? Putri menatap warga yang mengelilinginya, lalu berkata pelan namun tegas. Aku harus buka identitas asliku, dan beri mereka alasan kenapa aku pantas dihormati, bukan direndahkan. Rama tercengang. Maksud kamu mau kasih tahu mereka kalau kamu CEO itu? Putri mengangguk. Iya. Rama memegang tangan Putri. Putri, itu langkah terakhir yang paling berisiko. Kalau mereka salah tangkap, kamu bisa dianggap sengaja mau kuasai desa. Aku tahu, jawab Putri, suaranya gemetar. Tapi kalau aku nggak lakukan ini, semua usaha aku bakal gagal. Warga makin heboh, teriak makin keras. Putri berdiri di tengah-tengah itu semua. Perutnya tegang, dadanya sesak, kepalanya penuh tekanan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar di ujung pilihan. Semua konflik memuncak. Tidak ada lagi jalan mundur. Episode ini berakhir ketika Putri menggenggam tangan Rama, berbisik. Ram,
Aku siap hadapi semuanya. Lalu Putri melangkah maju menghadapi warga. Putri berdiri di depan warga yang masih ribut, lalu menarik napas panjang. Rama berdiri tepat di sampingnya, siap kalau-kalau keadaan makin panas. Warga mulai saling berbisik, penasaran kenapa Putri tiba-tiba maju sendiri seperti itu. Semua tolong diam dulu. Suara Pak RT sampai harus berteriak. Kerumunan pelan-pelan mereda. Putri menatap mereka satu persatu. Ia tidak marah, tapi jelas terlihat bahwa ia sudah berada di batas kesabaran. Aku mau ngomong sesuatu, ujar Putri lantang. Beberapa warga langsung memasang wajah mencibir. Bu Sinta menyilangkan tangan. Apalagi? Mau kasih alasan baru? Tolong dengerin dulu, jawab Putri tegas. Suasana mulai tenang. Semua orang memperhatikan. Putri menarik napas lagi. Selama ini kalian cuma lihat aku sebagai janda penjual jamu yang, ya, mungkin kalian anggap mengganggu. Tapi aku nggak pernah niat aniaya siapapun. Aku cuma kerja cari rezeki. Warga tidak menjawab. Beberapa terlihat menunduk sedikit. Putri melanjutkan, tapi ada sesuatu yang belum aku kasih tahu ke kalian. Dan aku terpaksa bilang sekarang, karena gosip dan fitnah sudah kebangetan. Rama menelan ludah. Ia tahu ini saatnya. Dengan suara stabil, Putri berkata, aku bukan cuma penjual jamu. Aku juga CEO salah satu perusahaan. Tiba-tiba sebuah suara gaduh terdengar dari ujung kerumunan. Seorang pemuda berlari masuk ke tengah warga sambil menunjuk Putri dengan ponselnya. Ini nih, ini buktinya, teriaknya. Warga langsung bingung. Ada apa? Ada apa? Si pemuda memutar layar ponsel yang memperlihatkan sebuah rekaman video. Video itu berisi Putri dan Rama saat keluar dari desa Jatireja, yang waktu itu mereka sengaja lakukan untuk menghindari gosip. Tapi video itu dipotong sedemikian rupa seakan mereka keluar hotel bersama. Warga langsung heboh. Astaga, beneran? Pantesan. Udahlah, ngaku aja, Put. Rama mendelik. Video itu palsu. Itu dipotong. Kita cuma. Terserah kamu bilang apa, Ram, bentak seorang bapak. Videonya udah jelas. Putri merasakan lututnya lemas. Dadanya seperti tertarik ke dalam. Ini konflik tambahan yang ia sama sekali tidak prediksi. Ia ingin bicara, tapi suara warga mengalahkan suaranya. Gempar. Rama menggenggam bahu Putri. Put, tahan dulu. Kita jelasin pelan-pelan. Putri menggeleng dengan mata memerah. Mereka nggak mau denger. Ram? Kerumunan semakin panas lagi. Ada yang mulai meneriakan, usir, usir, usir. Putri menatap kerumunan itu sambil mencoba tetap kuat. Ia ingin mengakui identitasnya sebagai CEO. Tapi setiap kali ia membuka mulut, suara warga memotongnya lagi. Merasa buntu, Putri mundur beberapa langkah. Ia memegang dadanya, napasnya memburu. Put, hei, tenang. Rama memegang kedua bahunya. Putri menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. Ram, aku udah siap jujur. Tapi mereka keburu benci. Mereka nggak mau dengar apapun. Rama mengusap pelan punggung Putri untuk menenangkannya. Sentuhan itu membuat Putri merasa sedikit lebih kuat. Pak RT akhirnya maju ke tengah. Semua tenang. Dengar dulu, tolong. Tapi lagi-lagi, warga tidak mau diam. Bahkan ada yang mulai memaksa maju mendekati Putri dengan gerakan mengusir. Bukan kekerasan, tapi cukup membuat Putri mundur. Putri merasa kepalanya panas. Semua pilihan terasa buntu. Dan di tengah kegaduhan itu, tiba-tiba muncul sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Pintu mobil terbuka. Keluar seorang perempuan berpenampilan rapi dengan clipboard di tangan. Ia menatap Putri sebentar, lalu menatap warga. Maaf, ini desa Sumberwangi? Tanyanya dengan nada profesional. Warga saling menatap. Iya, ada apa? Perempuan itu tersenyum sopan.
Saya dari perusahaan Propertina Group. Saya dijadwalkan bertemu CEO kami, Bu Putri, untuk survei lokasi proyek perumahan elit di desa ini. Apa beliau sudah tiba? Warga langsung hening. Total. Tanpa suara. Rama menoleh ke Putri. Put, ini. Putri tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap perempuan itu dengan wajah campur aduk. Bu Sinta memandang Putri dengan mata membesar. Kamu, CEO. Perempuan dari perusahaan itu tersenyum lagi dan berkata dengan lantang. Betul. Beliau atasan saya. Dan desa ini termasuk salah satu lokasi penawaran. Warga terpaku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Putri akhirnya angkat kepala, menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca namun tegas. Ya, katanya pelan. Aku, CEO itu. Semua warga akhirnya benar-benar terdiam. Tertampar kenyataan. Putri mengambil satu napas panjang. Aku mau jelasin semuanya. Tapi tolong, kali ini, kalian dengerin aku sampai selesai. Episode 9 berakhir di momen ketika seluruh warga, akhirnya, siap mendengarkan Putri untuk pertama kalinya tanpa memotong. Konflik mencapai puncaknya. Warga desa akhirnya diam total setelah pegawai dari Propertina Group mengumumkan bahwa Putri adalah CEO mereka. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi cibiran. Yang ada hanya tatapan kaget bercampur takut. Putri berdiri di depan mereka dengan napas yang belum stabil. Rama tetap berada di sampingnya, memastikan ia kuat berdiri. Pegawai perusahaan itu berdiri sedikit di belakang Putri. Bu Putri, kalau ibu butuh waktu, saya tunggu di mobil, katanya sopan. Putri mengangguk pelan. Iya, nanti saya ke sana. Pegawai itu mundur dan masuk ke mobil. Kini hanya ada Putri, warga, dan Rama. Putri memandang warga dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku mau jelasin dari awal. Beberapa warga menunduk, terlihat malu. Namun ada juga yang tetap gelisah. Karena ini bukan hal kecil. Putri menarik napas panjang. Waktu aku jualan jamu keliling, aku nggak pernah kasih tahu siapa aku sebenarnya. Bukan karena mau bohong. Tapi karena aku mau hidup normal. Aku mau ngerasain hidup sederhana tanpa orang lihat aku gara-gara jabatan. Warga diam. Aku tahu banyak dari kalian mikir buruk tentang aku. Mikir aku menggoda suami orang. Mikir aku cuma janda yang suka cari perhatian. Tapi, kalian salah. Aku kerja buat nafkahin hidupku sendiri. Bukan buat ganggu rumah tangga orang. Beberapa ibu-ibu mulai terpekur, merasa bersalah. Tapi makin lama, gosipnya makin parah. Kalian hina aku, fitnah aku, dan gak ada yang mau denger aku jelasin. Bahkan waktu aku cuma ngobrol sama Rama pun kalian liatnya buruk. Rama ikut menunduk, menahan kesal pada warga. Putri melanjutkan, suaranya makin berat. Dan hari ini, kalian mau usir aku dari rumahku sendiri. Dari tanah orang tuaku. Beberapa warga mulai terlihat tidak nyaman. Salah satu bapak perlahan berkata, Putri, kami cuma takut. Tapi kalian gak pernah tanya apa yang sebenarnya terjadi, potong Putri. Hening lagi. Putri memandang mereka satu persatu. Sekarang kalian tahu, kalau aku mau, aku bisa beli seluruh desa ini. Aku bisa bawa investor besar masuk. Dan aku bisa pindahkan semua warga ke tempat baru yang lebih layak, dengan harga yang tinggi. Warga langsung tegang. Ada yang menelan ludah. Ada yang saling pandang. Putri melanjutkan, tapi setelah apa yang kalian lakukan ke aku, kalian pikir aku masih mau? Warga langsung gelisah. Bu Sinta sampai memegang dadanya gugup. Namun Putri tiba-tiba menyeka matanya dan berkata lebih pelan. Tapi aku bukan orang yang dendam. Aku cuma mau keadilan. Putri kemudian menunjukkan ponselnya. Ada pesan dari kantor pusat. Ada dua pilihan yang harus aku putuskan dalam waktu 48 jam, ucap Putri. Warga menegakkan badan, merasa ini serius. Putri mengangkat jari satu persatu. Pilihan pertama, proyek perumahan elit tetap jalan. Desa akan dibeli.
Semua rumah di sini akan diganti dengan bangunan baru. Kalian pindah. Tapi sebagai warga yang hubungan sosialnya nggak harmonis, kompensasinya bisa turun. Warga langsung heboh. Ada yang teriak kecil. Ada yang panik. Pak RT tampak paling pusing. Tenang dulu, seru Pak RT. Putri mengangkat tangan, meminta warga diam. Pilihan kedua, aku batalkan desa ini dari peta proyek. Artinya kalian bisa tetap tinggal. Tapi desa ini nggak akan berkembang. Jalan tetap rusak. Perekonomian tetap kayak sekarang. Dan investor nggak akan datang ke sini lagi. Warga saling pandang. Dua pilihan itu sama-sama berat. Rama menatap Putri. Putri, ini serius banget. Kamu sendiri oke dengan dua pilihan itu? Putri menatap Rama dengan mata sendu. Enggak, Ram. Dua-duanya bukan hal yang aku mau. Tapi ini satu-satunya yang tersisa. Warga mulai berdiskusi kecil. Ada yang mulai panik. Ada yang bingung harus pilih yang mana. Semuanya terlihat buntu. Pak RT akhirnya maju dan bertanya dengan suara pelan. Put, kamu sendiri. Kamu maunya apa? Putri menghela napas panjang. Lalu berkata, aku cuma mau dihargai. Dan aku cuma mau keputusan ini dibuat dengan kepala dingin. Tapi kalau kalian tetap usir aku, jangan salahkan aku kalau aku pilih opsi pertama. Warga langsung hening lagi. Putri menunduk sebentar lalu menatap kembali. Kalian punya waktu sampai besok malam buat memutuskan. Aku kasih kesempatan terakhir. Rama menatap Putri dengan perasaan campur aduk. Ia tahu Putri terluka sangat dalam. Dan ia tahu Putri sudah berada di batasnya. Warga mulai perlahan membubarkan diri. Ada yang malu, ada yang gelisah, ada yang takut. Namun sebelum Putri pergi, seorang ibu-ibu tua mendekat sambil berkata pelan. Maafkan kami, Nak Putri, kami salah menilai kamu. Putri hanya tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Ini hanya satu orang. Sementara ia butuh keputusan seluruh desa. Episode 10 berakhir dengan Putri berdiri di halaman balai desa, menatap matahari yang hampir tenggelam. Ia tahu besok akan menentukan hidupnya dan hidup satu desa. Semua usahanya hampir gagal total. Dan tidak ada lagi jalan mudah. Malam setelah rapat itu, Putri duduk sendirian di beranda rumahnya. Angin malam berhembus pelan, tapi pikirannya tetap penuh tekanan. Surat pengusiran, gosip, video palsu, warga yang berteriak, dan dua pilihan proyek yang sama-sama berat, semuanya bercampur jadi satu. Putri memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki muncul dari arah depan. Put, kamu masih bangun? Putri menoleh. Itu Rama, membawa 2 gelas teh hangat. Putri tersenyum kecil. Masih. Kamu kok datang? Rama duduk di sampingnya. Aku khawatir kamu kepikiran sendirian. Putri mengambil teh itu. Makasih, Ram. Beberapa detik mereka hanya diam, menatap halaman rumah yang gelap tapi tenang. Lalu Rama berkata pelan, Put, apapun yang kamu pilih besok, aku dukung. Putri menoleh. Tapi ini nyangkut hidup satu desa, Ram. Aku takut salah langkah. Rama menatap Putri, lembut. Kamu bukan orang jahat. Kamu cuma pengen dihargai. Dan kamu udah kasih mereka pilihan terbaik yang kamu bisa. Putri menunduk. Aku capek, Ram. Rama pelan-pelan memegang tangan Putri. Aku tahu. Putri tidak menarik tangannya. Ia justru merasa sedikit tenang. Ram, kalau kamu di posisiku, kamu pilih apa? Tanya Putri pelan. Rama terdiam sejenak lalu menjawab hati-hati. Aku bakal lihat dulu, siapa aja yang mau berubah dan minta maaf. Desa ini memang salah, tapi bukan berarti semuanya nggak bisa dibenerin. Putri bergumam. Jadi kamu pikir masih ada harapan mereka berubah? Setidaknya beberapa orang kelihatannya nyesel, jawab Rama. Tapi keputusan tetap di tangan kamu. Putri mengangguk pelan. Iya.
Malam itu, Putri tidur dengan kepala berat. Dan esoknya, ia tahu semuanya harus selesai. Keesok hari, balai desa. Warga sudah berkumpul lagi. Namun kali ini suasana lebih tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada dorong-dorongan. Mereka duduk rapi, seakan tahu hari ini bukan tempat untuk ribut. Putri datang bersama Rama. Banyak warga menunduk saat Putri lewat. Pak RT membuka rapat. Baik, hari ini kita mau dengarkan keputusan Bu Putri. Putri berdiri. Ia menatap warga yang sebelumnya memusuhi, merendahkan, bahkan ingin mengusirnya. Semalam aku mikir panjang. Dua pilihan yang aku kasih ke kalian itu bukan hal kecil. Aku tahu kalian takut. Tapi kalian harus tahu. Aku lebih takut lagi waktu kalian mau usir aku dari rumahku sendiri. Warga mulai tampak malu. Putri melanjutkan, tapi beberapa dari kalian sudah datang ke rumahku tadi pagi. Ada yang minta maaf. Ada yang bilang mereka menyesal percaya gosip. Ada yang bilang mereka cuma ikut-ikutan. Beberapa ibu-ibu mengangguk pelan dari bangku. Putri tersenyum kecil. Itu sudah cukup berarti buat aku. Rama tersenyum bangga di sampingnya. Putri menarik napas panjang, lalu mengatakan keputusan finalnya. Aku pilih opsi kedua. Proyek ini aku batalkan. Desa kalian tetap jadi desa kalian. Rumah kalian tetap jadi rumah kalian. Aku nggak akan beli satupun lahan di sini. Seluruh balai desa langsung hening total. Warga saling pandang, tidak percaya. Pak RT sampai memegang meja karena kaget. Put, kamu yakin? Putri mengangguk mantap. Iya, tapi bukan karena aku takut atau karena kalian maksa. Aku pilih ini karena aku nggak mau ada orang dipindahkan dengan kondisi hati penuh penyesalan. Dan aku nggak mau hubungan buruk ini jadi makin parah. Beberapa warga menutupi wajah, merasa bersalah. Putri menambahkan, aku cuma minta satu hal, perlakukan aku sebagai manusia. Jangan lihat aku dari statusku sebagai janda atau penjual jamu. Jangan nilai aku buruk cuma karena gosip. Salah satu bapak berdiri dan menunduk dalam-dalam. Putri, maafkan kami. Kami kebawa emosi dan salah paham. Lalu ibu-ibu lain menyusul. Dan akhirnya satu persatu warga berdiri untuk meminta maaf. Putri tersenyum tipis. Matanya mulai berkaca-kaca. Iya, aku maafin. Rama memegang bahu Putri dengan bangga. Kamu keren, Put. Putri menoleh, tersenyum. Makasih udah di sini. Pertemuan itu berakhir dengan suasana jauh lebih baik daripada kemarin. Akhirnya ada jalan keluar. Namun setelah semua selesai, Pak RT menghampiri Putri dan berkata pelan. Put, aku harus bilang sesuatu. Ada satu masalah lagi dari pihak luar desa. Mungkin ini bakal nyangkut juga sama kamu. Putri menegang. Masalah apa lagi, Pak? Pak RT menarik napas dalam. Nanti aku jelasin. Ini serius. Putri langsung menatap Rama. Rama mengangguk pelan. Put, kayaknya masih ada satu hal terakhir yang harus kamu hadapi. Dan Putri sadar, konflik tidak sepenuhnya selesai. Masih ada satu hal besar yang menunggu. Putri langsung menatap Rama begitu Pak RT bilang ada masalah besar lain yang belum disampaikan. Masalah apa lagi, Pak? Tanya Putri, agak cemas. Pak RT memberi isyarat agar mereka bicara di ruangan kecil belakang balai desa. Setelah pintu ditutup, ia membuka map coklat usang dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Put, ini laporan dari kecamatan, katanya pelan. Desa kita masuk daftar peninjauan ulang wilayah. Ada kemungkinan sebagian desa ini bakal dibuka untuk proyek umum dari pemerintah. Putri dan Rama langsung saling pandang. Proyek apa, Pak? Tanya Putri hati-hati. Pak RT menelan ludah. Rencana jalan raya baru. Kalau disetujui, sebagian besar rumah warga bakal kena relokasi. Putri terdiam. Rama menghela napas panjang. Berarti, pilihan Putri untuk nggak beli lahan warga tadi, bakal percuma. Pak RT mengangguk pelan. Aku nggak mau bilang gitu, tapi kemungkinan desa ini tetap berubah besar.
Dan warga bakal jauh lebih panik kalau dengar kabar ini. Putri memegang keningnya. Ya ampun. Baru saja satu masalah selesai, masalah lain muncul. Tapi kali ini bukan tentang harga diri atau gosip. Ini tentang masa depan sebuah desa. Kenapa nggak dari kemarin aja bilang, Pak? Tanya Putri. Pak RT menjawab pelan, aku takut warga tambah kacau. Kamu lihat sendiri mereka kemarin gimana? Putri mengerti. Lalu Rama berkata, kalau proyek pemerintah itu jadi, warga nggak dapat pilihan, Put. Mereka bakal dipindahkan, dan mungkin dengan kompensasi yang nggak sebaik milik kamu. Putri menghela napas panjang. Jadi sebenarnya, aku satu-satunya orang yang bisa bikin mereka tetap aman. Pak RT mengangguk tegas. Iya, Put. Suasana jadi sunyi beberapa detik. Putri menatap map itu lama, lalu akhirnya berkata, baiklah, aku punya ide. Siang harinya balai desa kembali berkumpul. Warga yang tadi sudah lega, kini tampak penasaran. Mereka tidak tahu ada kabar baru yang jauh lebih besar. Putri naik ke depan dan berdiri dengan wajah tenang. Teman-teman, aku perlu bicara lagi. Kali ini soal sesuatu yang jauh lebih penting daripada masalah kemarin. Warga mulai gelisah. Putri menjelaskan semuanya. Rencana jalan raya baru, kemungkinan relokasi, dan laporan resmi dari kecamatan. Suasana langsung gempar, tapi bukan ribut. Lebih ketakut dan bingung. Bu Putri, kalau jalan itu jadi, kami pindah kemana? Kami harus mulai dari nol lagi, Bu. Biayanya gimana? Ngeri banget kalau dipaksa pindah tanpa persiapan. Putri mengangkat tangannya. Tenang dulu, aku belum selesai. Semua kembali diam. Aku punya tawaran terakhir. Ini bukan rencana bisnis. Ini rencana penyelamatan. Rama menatap Putri kagum. Putri melanjutkan, kalau kalian mau, aku siap beli rumah kalian seperti rencana awal. Dengan harga tinggi seperti yang sudah aku tawarkan. Tapi bukan untuk ngerusak desa ini. Justru buat nyelamatin kalian dari relokasi besar-besaran yang mungkin terjadi. Warga mulai saling tatap. Aku akan bangun perumahan khusus di daerah aman yang gak kena proyek pemerintah. Kalian bisa pindah ke sana dengan harga terjangkau. Kalau kalian gak mau, kalian bebas nolak. Aku hanya kasih pilihan, supaya kalian gak kehilangan tempat tinggal tiba-tiba. Suasana kembali hening. Rama mendekat dan berbisik, Put, itu keputusan paling besar yang pernah kamu bikin. Putri menjawab pelan, aku bukan mau balas dendam. Aku cuma gak mau ada yang kehilangan rumah tanpa persiapan. Pak RT menatap Putri dengan mata berkaca-kaca. Put, kamu beneran mau bantu kami sedalam ini? Putri mengangguk mantap. Iya, Pak. Karena walaupun kemarin kita sempat salah paham, aku tetap bagian dari desa ini. Warga perlahan mulai berdiri satu persatu. Bukan untuk marah. Bukan untuk protes. Tapi untuk bertepuk tangan. Awalnya pelan. Lalu makin ramai. Sampai seluruh balai desa penuh tepuk tangan hangat yang membuat Putri menunduk karena terharu. Salah satu ibu-ibu yang dulu sering meremehkan Putri maju ke depan. Ia memeluk Putri erat-erat. Put, maaf banget sama kamu. Kamu jauh lebih baik dari yang kami kira. Putri membalas pelukan itu. Sudah, Bu. Kita mulai dari awal. Rama berdiri di belakang Putri, menepuk punggungnya lembut. Kamu luar biasa. Put, katanya. Putri menoleh, tersenyum tipis. Aku cuma gak mau ada yang kehilangan tempat tinggal. Dan kamu berhasil bikin semua orang percaya sama kamu lagi. Jawab Rama sambil memegang tangan Putri sebentar. Putri merasakan sedikit kehangatan yang membuat hatinya jauh lebih ringan. Semua warga mulai membicarakan keputusan itu dengan wajah tenang, bukan panik. Untuk pertama kalinya sejak awal konflik, Putri merasa damai. Dan di balik semua itu, ia sadar dirinya mulai membuka hati. Bukan hanya untuk desa, tapi untuk Rama juga. Setelah balai desa dipenuhi tepuk tangan dan suasana sudah jauh lebih tenang, Putri dan Rama berdiri di luar,
tepat di depan pintu balai desa. Angin sore berhembus pelan, dan warga mulai pulang sambil ngobrol satu sama lain dengan wajah jauh lebih lega. Putri mengembuskan napas panjang. Akhirnya, selesai juga hari ini. Rama tersenyum. Selesai satu bab, Put. Tapi kayaknya kamu bakal mulai bab baru yang lebih gede. Putri tertawa kecil. Iya juga sih. Rasanya kayak capeknya numpuk. Tapi hati lega banget. Mereka berjalan pelan menuju kursi panjang di depan balai desa. Putri duduk terlebih dulu. Rama duduk di sampingnya tapi memberi jarak sopan. Namun Putri tiba-tiba mendekat sedikit, membuat Rama kaget kecil. Kamu nggak apa-apa duduk deketan, Ram? Kita kan temenan, kata Putri sambil senyum santai. Rama hanya bisa mengangguk, pipinya agak merah. Putri menatap desa yang mulai ramai lagi. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu ngobrol sambil bawa belanjaan. Bapak-bapak mengayuh sepeda pulang dari sawah. Ram, selama ini aku selalu ngerasa sendirian, ucap Putri tiba-tiba. Dulu waktu jual jamu keliling, setiap hari ketemu orang, tapi rasanya tetap sepi. Rama menoleh. Karena mereka nggak pernah ngeliat kamu beneran. Putri menatap Rama. Tapi kamu lihat. Rama tersenyum hangat. Karena kamu emang gampang dilihat. Put, kamu menonjol tanpa harus nyoba. Putri tersipu sedikit dan menepuk pelan lengan Rama. Jangan bikin aku malu gitu dong. Rama tertawa kecil. Lalu mengusap rambut belakangnya karena grogi. Beberapa detik keduanya diam, tapi suasananya nyaman. Lalu Rama bertanya, jadi, apa langkah kamu selanjutnya? Kamu bakal mulai bangun perumahan baru? Putri mengangguk pelan. Iya, aku bakal sediain semua yang aku janjiin. Tapi kali ini aku pengen libatin warga juga. Biar mereka ngerasa punya andil. Rama terlihat bangga. Itu bagus banget, Put. Putri melanjutkan, aku juga mau minta beberapa anak muda desa kerja di proyek itu. Biar mereka punya penghasilan dan pengalaman. Rama tersenyum makin lebar. Kamu bikin desa ini naik kelas, Put. Gila, dari penjual jamu yang diremehin, sekarang kamu jadi penentu masa depan satu desa. Putri tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah rumah-rumah warga. Bibirnya sedikit gemetar karena haru. Rama sadar Putri sedang menahan emosi. Ia lalu pelan-pelan memegang tangan Putri, kali ini tanpa terlalu ragu. Kamu nggak sendirian lagi, Put, katanya lembut. Putri menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Hatinya terasa hangat. Iya, sekarang aku tahu. Mereka duduk cukup lama, hanya menikmati ketenangan sore itu. Malam harinya rumah Putri. Putri duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Notifikasi chat dari warga terus berdatangan. Ada yang bilang terima kasih, ada yang minta maaf, ada yang bilang siap bantu di proyek. Putri tersenyum melihatnya satu persatu. Lalu ada pesan masuk dari Rama. Kalau besok kamu perlu ditemenin ke kecamatan, bilang ya. Aku siap jemput. Putri mengetik. Iya, makasih ya Ram. Kamu selalu ada. Tak lama, Rama membalas. Kalau aku boleh jujur, aku senang bisa ada buat kamu, Put. Putri membaca kalimat itu pelan-pelan, jantungnya berdebar halus. Senyum kecil muncul di bibirnya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Tok tok tok. Putri bangkit dan membuka pintu. Ternyata Pak RT. Put, maaf ganggu malam-malam. Aku cuma mau pastiin, apa keputusan kamu tadi benar-benar keputusan terakhir? Putri mengangguk yakin. Iya, Pak. Saya serius. Pak RT tersenyum lega. Makasih ya, Put. Kamu benar-benar bikin desa ini balik tenang. Besok warga mau kumpul bikin acara kecil buat kamu. Semacam ucapan terima kasih. Putri kaget. Hah? Perlu banget, Pak? Perlulah, jawab Pak RT sambil tertawa kecil. Kamu penyelamat desa ini sekarang. Pak RT pamit. Putri menutup pintu dan menyandarkan tubuhnya sambil tersenyum panjang. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya ke desa itu, Putri merasa diterima. Dan lebih dari itu,
Ia merasa punya awal baru. Awal untuk hidupnya. Awal untuk desanya. Awal untuk hatinya. Sambil menatap langit malam, Putri berbisik pelan. Besok bakal jadi hari yang lebih baik. Keesokan paginya, Putri bangun lebih cepat dari biasanya. Udara masih dingin, tapi hatinya hangat. Hari ini warga bilang ingin membuat acara kecil sebagai ucapan terima kasih. Putri sebenarnya canggung, tapi sekaligus penasaran. Ia menyiapkan diri, memakai dress sederhana warna pastel yang nyaman. Saat keluar rumah, ia melihat Rama sudah menunggu di depan pagar, bersandar di motornya. "Pagi, Put," sapa Rama sambil tersenyum. Putri tersenyum balik. "Pagi, Ram. Kamu ngapain pagi-pagi gini?" "Aku mau pastiin kamu nggak jalan sendirian," jawab Rama santai. "Ayo, warga udah nunggu." Putri berjalan menghampirinya. Rama secara refleks menawarkan tangan untuk membantu Putri turun dari undakan kecil depan rumah. Putri menerima uluran tangan itu, dan mereka sempat saling tatap sebentar. Sebelum Putri buru-buru tertawa kecil karena grogi. Di lapangsa, begitu Putri dan Rama sampai, warga langsung bersorak kecil. "Bu Putri dateng. Siapin kursinya. Ambil kue-kue. Cepat." Putri benar-benar tidak menyangka. Di lapangan, ada tenda kecil yang dihias sederhana dengan balon warna-warni. Ada meja penuh makanan rumahan, minuman, dan bunga. Ibu-ibu datang menghampiri Putri. "Bu Putri, makasih banyak ya, Bu. Desa ini beruntung banget punya panjenengan," kata salah satu ibu sambil memeluk Putri singkat. Putri tersenyum hangat. "Saya juga beruntung bisa tinggal di sini." Lalu anak-anak desa berlarian mendekat. Bu Putri, kami bikin gambar rumah-rumah baru buat Bu Putri." Mereka menyerahkan kertas krayon yang penuh gambar sederhana tapi lucu. Putri langsung berkaca-kaca. "Aduh, ini bagus banget. Makasih ya." Rama berdiri di belakang Putri, ikut tersenyum melihatnya begitu bahagia. Setelah acara sederhana itu selesai, warga mulai pulang satu persatu. Putri dan Rama tetap duduk di bawah tenda yang sudah mulai kosong. "Put," kata Rama tiba-tiba pelan. Putri menoleh. "Aku mau bilang sesuatu sebelum semuanya makin sibuk." Putri diam, menunggu. Rama menarik napas. "Aku senang lihat kamu diterima warga. Kamu layak banget dapat itu semua." Putri tersenyum kecil. "Makasih, Ram." Rama melanjutkan, "Dan aku juga pengen kamu tahu, aku ada di sini bukan cuma karena proyek desa atau masalah kemarin." Putri mengerutkan kening sedikit. "Maksudnya?" Rama menatap Putri, lebih serius tapi tetap lembut. "Aku ingin ada di hidup kamu. Bukan sebagai pendamping warga atau orang yang bantu kamu kerja, tapi sebagai seseorang yang sayang sama kamu." Putri terdiam beberapa detik. Bibirnya sedikit terbuka karena kaget. "Tapi Ram, aku ini janda, umur 41 tahun. Kamu pasti banyak pilihan lain." Rama tersenyum miring. "Put, justru karena kamu putri yang sekarang, yang kuat, baik, dan peduli, aku suka kamu. Bukan soal status atau umur." Putri menunduk, pipinya memanas. "Ram, aku nggak nyangka kamu bakal ngomong gitu." Rama mendekat sedikit. "Aku cuma mau jujur sebelum semuanya makin sibuk dan kamu makin sibuk juga." Putri mengangkat wajahnya perlahan. "Boleh nggak? Aku minta waktu buat mikir?" tanya Putri dengan suara lembut. Rama mengangguk tanpa ragu. "Tentu. Aku nggak buru-buru. Aku tunggu jawaban kamu kapanpun kamu siap." Putri tersenyum tipis, kemudian berdiri. Ia mengulurkan tangan. "Mas Rama, makasih ya. Kamu udah ada di setiap situasi sulit." Rama berdiri dan menggenggam tangan Putri sebentar. "Dan aku akan tetap ada, Put." Keduanya saling menatap untuk waktu yang cukup lama, hingga angin sore membawa mereka kembali sadar. Malam harinya di teras rumah Putri. Putri duduk sendirian, memandangi bintang-bintang yang muncul di langit gelap. Ia memikirkan perjalanan panjangnya.
Dari penjual jamu keliling yang diremehkan, ke CEO yang pernah disalahpahami, ke seseorang yang justru menyelamatkan desa yang dulu merendahkannya, hingga sekarang, seseorang yang dicintai warga, dan mungkin, seseorang yang dicintai Rama. Putri memeluk kedua lututnya, tersenyum pelan. Ya ampun, hidup bisa berubah sejauh ini, gumamnya. Pikirannya melayang pada semua kejadian kemarin. Tentang sakit hati, tentang perjuangan, tentang keberanian membuat pilihan paling sulit, dan tentang bagaimana ia akhirnya menemukan tempat yang betul-betul menerima dirinya. Bahkan menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Putri kemudian berdiri, menutup pintu rumah, dan sebelum masuk ia berkata pada dirinya sendiri, "Mulai besok, aku jalani semuanya dengan hati baru." Ia mematikan lampu teras dan masuk dengan perasaan tenang. Cerita Putri tidak berhenti di sini. Ini baru awal dari kehidupan barunya. Awal dari hubungan yang mungkin ia buka dengan perlahan. Awal dari masa depan cerah untuk desa yang dulu meremehkannya. Dan awal dari Putri yang akhirnya tahu. Ketika seseorang tetap baik meski disakiti, kebaikan itu akhirnya akan kembali padanya. Tirai pun tertutup. Cerita selesai. Tapi masa depan Putri baru saja dimulai.